Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita masuk bab yang baru, bab yang ke-7, ayat 1 hingga ke-6 dengan satu petikan yang sangat menarik bertajuk Mati bagi hukum Taurat, hidup bagi Yesus Kristus. Mari kita baca ayat yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum atau menurut huruf hukum Taurat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sebelum ini di bab 6 kita diberitahu bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita telah mati bagi dosa pada saat kita disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan itu telah memerdekakan kita, ya, membebaskan kita dari kuasa dosa. Ya, kita telah mati bagi dosa dan sekarang kita hidup bagi Allah. Nah, perhatikan bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi dosa tidak mati, ya. Kita yang mati. Dosa masih berkuasa, tetapi kita tidak perlu menjadi hamba dosa lagi. Amin. Nah, sebaliknya, kita memperhambakan diri kepada Tuhan yang telah menebus kita. Ya, begitu juga apabila kita datang kepada bab 7, Paulus mengatakan dalam ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kita yang mati bagi hukum Taurat, bukan hukum Taurat yang mati, tapi kita yang mati bagi hukum Taurat. Yaitu, kita tidak perlu hidup di bawah ikatan hukum Taurat lagi. Dalam bab 6 sebelum ini, Paulus telah memberitahu dalam ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, kerana kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, tidak dikuasai oleh dosa lagi, ya. Nah, kenapa tidak boleh berada di bawah hukum Taurat? Nah, sekarang dalam bab 7, Paulus akan memberi penjelasannya kenapa tidak boleh berada di bawah hukum Taurat. Yang pertama ialah prinsip, ya. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya, ini kita dapat lihat dalam ayat yang pertama. Ya, ayat pertama ini berkata, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara?
Yaitu Paulus memberitahu pembacanya bahwa mereka seharusnya tahu. Tahu apa? Tahu tentang kehidupan di bawah hukum. Paulus ingin memberitahu kita tentang satu prinsip yang sangat penting. Apa prinsip itu? Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Selama orang itu hidup. Nah, hukum Taurat ini seperti suatu kontrak. Kontrak ini akan berkuat kuasa selagi orang itu hidup. Hanya kematian yang dapat membatalkan sesuatu kontrak. Ya, katakan ya, saya mengupah seorang pekerja untuk bekerja untuk saya lah. Ya, kita buat suatu kontrak. Tetapi tiba-tiba pekerja itu meninggal. Maka dia tidak dapat meneruskan kontrak itu lagi. Kematiannya telah membatalkan kontrak itu. Dia telah dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kontrak tersebut. Maka ya, hanya kematian yang dapat membatalkan sesuatu kontrak. Jadi inilah prinsipnya, ya, hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya ialah ilustrasi dari perkawinan. Dalam ayat 2 dan 3, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Saudara, untuk menjelaskan prinsip yang Paulus baru katakan dalam ayat yang pertama tadi, Paulus menggunakan ilustrasi perkawinan. Ya, dalam hal ini perkawinan juga adalah seperti satu kontrak. Ya, apabila kedua-dua orang telah berkawin, ya, kedua-dua suami istri itu telah terikat kepada satu sama lain. Mereka harus ya menunaikan tanggung jawab mereka sebagai suami istri. Ya, jadi jika seorang istri berkawin lagi ketika suaminya masih hidup, ya, maka istri itu telah berzina. Kalau suaminya masih hidup. Tetapi jika suaminya meninggal dan istrinya berkawin lagi, ya, maka istri itu tidak berzina. Karena suaminya telah mati dan kematian suaminya telah membebaskan dia dari ikatan perkawinan. Nah, dari sini kita belajar suatu perkara yang sangat penting, yaitu tentang tempo perkawinan, ya. Berapa lamakah suami istri harus berada dalam keadaan berkawin itu? Ya, masih ingatkah apabila satu pasangan berkawin, mereka akan mengucapkan kepada satu sama lain, yaitu mereka berikrar. Berikrar dalam bahasa Inggrisnya till death do us part. Yaitu hingga kematian memisahkan kita. Itu kita akan bersama sampailah kita mati. Ya, bermaksud sepasang suami istri akan hidup bersama seumur hidup. Ya, hanya kematian yang dapat memisahkan mereka dua. Ya, hanya kematian yang dapat melepaskan seseorang itu dari komitmen dan tanggung jawabnya terhadap perkawinan itu. Nah, apa yang coba Paulus jelaskan melalui ilustrasi ini? Ayat 4 kita lihat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain,
yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya, Tuhan mau kita bebas dari hukum Taurat. Kenapa? Sebab kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita akan dikutuk. Sebab hukum Taurat sempurna. Kalau kita tidak dapat melaksanakan kewajiban kita terhadap hukum Taurat, ya, kalau kita tidak dapat melakukan segala-gala yang dituntut hukum Taurat, maka kita akan dihukum. Itulah kutuknya, ya, dikutuk di bawah hukum Taurat karena selalu gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat yang paling sempurna. Nah, hukum Taurat ini adalah seperti suami yang sempurna. Ya, coba bayangkan kehidupan bersama seorang suami yang sempurna itu. Anda mesti layan dia selalu, ya, dan coba buat dia senang hati. Ya, Anda mesti sediakan sarapan pagi bagi dia setiap hari. Anda mesti masak untuk dia setiap hari. Ya, dia tidak mau makan di luar. Dia mau makanan yang dimasak di dalam rumah, dan dia mau makanan itu sentiasa panas untuk dimakan, dan mesti masak ikut cita rasa dia, ya. Kalau tidak, dia akan meleter. Ya, Anda begitu juga Anda mesti kemas dan bersihkan rumah setiap hari, karena dia tidak suka lihat debu, dia tidak suka lihat rambut di atas lantai, dia tidak suka lihat habuk dan kekotoran di dalam rumah. Wah, orangnya sangat sensitif. Ya, dia mau lihat lantai bersinar, ya, tandas bersinar, dan bilik bersinar, nampak segar. Ya, Anda juga mesti setrika atau gosok pakaiannya dengan sempurna. Ya, tidak boleh lihat kesan-kesan lipat atau kedut pada semua bajunya itu. Wow, Anda coba melakukan yang terbaik untuk dia. Tetapi banyak kali yang terbaik itu tidak dapat juga menggembirakan dia. Sebab kenapa? Dia mau yang paling sempurna. Wow, dia juga mau Anda jadi sempurna juga. Ya, mau Anda jadi sempurna. Anda coba kuruskan badan untuk jaga kecantikan diri, supaya dia juga bangga. Bila tambah gemuk sedikit, dia akan marah pula. Maka selalulah Anda akan dengar dia meleter. Ya, macam sangat cerewet, sangat mendesak orang, ya, sangat menekan orang, ya, sangat pressure, ya. Hanya dia saja yang betul, ya, hanya dia saja yang betul. Wow, bagaimana Anda rasa hidup dengan suami yang begitu sempurna? Pasti sangat stres, kan? Sangat takut lagi, ya, macam seorang hamba di rumah, kan? Tapi apa boleh buat? Anda telah kawin dengan dia. Maka Anda mesti menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang istri dan suri rumah tangga yang bertanggung jawab. Walau macam mana susah pun, Anda akan berusaha supaya dapat menyenangkan dan memuaskan hati suami. Ya, begitulah juga keadaannya apabila kita hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Ya, hukum Taurat adalah seperti suami yang paling sempurna itu. Dan Anda tahu, hukum Taurat itu sentiasa betul. Tiada yang cacat. Hukum Taurat ada banyak tuntutannya. Tahukah itu? Ya, menuntut itulah, menuntut inilah, dan Anda mesti lakukan semua yang dituntutnya. Kalau Anda gagal melakukannya, Anda akan dihukum. Anda rasa diri macam tidak cukup baik lah, ya.
Anda rasa kecewa dengan diri sendiri karena tidak dapat melakukan semua yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Nah, itulah sebabnya ya hukum Taurat selalu menunjukkan semua kesalahan kita, semua pelanggaran kita, dan kelemahan kita. Ya, itulah yang dimaksudkan dalam ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tuhan tidak mau kita hidup di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat memang sempurna dan menunjukkan semua kesalahan dan dosa kita. Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Kita akan tetap jadi orang berdosa kalau hidup di bawah hukum Taurat. Maka Tuhan mau selamatkan kita dari kuasa dosa. Tapi kita harus dilepaskan dari ikatan hukum Taurat. Ya, tapi saudara masih ingatkah? Kontrak tidak dapat dibatalkan selagi kita masih hidup. Ya, ingat. Ya, kontrak hanya dapat dibatalkan dengan apa? Kontrak hanya dapat dibatalkan dengan kematian. Ya, itulah sebabnya perlu ada kematian Yesus. Dalam Galatia 3 ayat 13 berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Wow, luar biasa saudara ayat ini. Inilah juga satu daripada sebabnya kenapa perlu ada kematian Yesus ya. Kematian Yesus bukan saja menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kematian Yesus juga menyelamatkan kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Dan ingatkah, bab 6 mengatakan bahawa kita telah disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Dan kita telah mati bersama-sama dengan Yesus. Dan kerana adanya kematian diri, ya kita dimatikan bersama dengan Yesus kan, maka dengan itulah kita dapat terlepas dari ikatan hukum Taurat. Amin. Ya kan, kematian membatalkan kontrak, maka kontrak kita dengan hukum Taurat telah terputus, telah dibatalkan kerana kematian kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita bebas dari ikatan hukum Taurat. Kalau kita sudah dibebaskan dari ikatan hukum Taurat, haleluya, kita bukan lagi milik hukum Taurat. Maksudnya kita bebas kawin. Haleluya, kita bebas mencari pasangan hidup yang baru. Kita boleh kawin semula. Dan kerana kita yang telah mati bersama Yesus, maka sekarang kita yang menjadi milik Yesus. Amin. Ya, kita menjadi pengantin Yesus. Ya, bolehlah saya kata kita sekarang dikawinkan dengan Yesus. Haleluya. Yaitu kita disatukan dengan Yesus dalam perhubungan yang kekal. Kita telah dikawin dengan Yesus. Ya, inilah maksud ayat yang keempat. Ya, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, bukan lagi milik Taurat ya. Milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya, saudara. Kita bukan lagi menjadi milik hukum Taurat, tetapi kita menjadi milik Kristus. Haleluya. Dan kita sekarang hidup bagi Allah. Kita hidup berbuah bagi Allah. Yesus adalah suami yang terbaik
Yesus juga adalah suami yang paling sempurna juga. Amin. Lalu apa bezanya sekarang? Taurat yang sempurna dan Yesus yang sempurna. Dalam ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Haleluya. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara, ayat ini mengatakan sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Haleluya. So sekarang kita under new management, ya, new management, ya. Sekarang Tuhan Yesus menuntut kita melayan Yesus bukan berdasarkan hukum Taurat dengan segala tuntutan-tuntutannya, tetapi Yesus mau kita hidup melakukan kehendaknya berdasarkan hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasih, love. Itulah hukum yang terutama. Mengasihi Yesus. Haleluya. Ya, bermaksud Tuhan maukan supaya kita ada perhubungan dengan Dia. Relationship. Apabila kita mengasihi seseorang, kita akan setia kepada orang itu. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan. Mengasihi. Supaya dalam kasih kita juga setia kepada Tuhan, dan dalam kesetiaan kepada Tuhan kita juga mentaatinya dengan rela. Haleluya. Bukan lagi karena suatu kewajiban agama, tetapi karena kasih itu kita mentaatinya. Dan sekarang pelayanan kita bukan lagi didorong oleh paksaan, bukan lagi didorong oleh penghakiman, ketakutan, kekecewaan, atau perhambaan. Tetapi sekarang pelayanan kita didorong oleh kasih dan kebebasan. Amin. Dan Tuhan juga akan memampukan kita melakukan segala yang diperintahkannya itu. Ya, Tuhan akan memampukan itu. Inilah anugerah Tuhan di bawah perjanjian baru, the new covenant. Di mana Tuhan memberikan kepada kita roh-Nya. Dan roh-Nya itu akan tinggal di dalam kita. Dan dengan itu memberikan kepada kita hati yang baru. Haleluya. Roh yang baru, kekuatan yang baru untuk melaksanakan apa yang diperintah Tuhan. Oh, luar biasa saudara. Inilah anugerah hidup yang baru di bawah perjanjian baru. Yang beza dengan perjanjian lama yang di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Ya, begitulah juga agama tidak dapat menyelamatkan. Tapi di bawah perjanjian baru, the new covenant, Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif untuk selamatkan kita. Dan selepas itu memberikan kita hidup yang baru, kekuatan baru melalui roh-Nya yang sekarang tinggal di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, Bapa yang termulia, Bapa yang teragung, terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu. Kami sangat diberkati karena kami tidak lagi hidup di bawah ikatan hukum Taurat. Haleluya, kami telah dimatikan bersama dengan Yesus, dan karena itu kami telah dibebaskan dari segala kutukan, dari segala penghakiman, segala tuduhan hukum Taurat. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bukan lagi hamba kepada hukum Taurat. Kami telah disatukan dengan Yesus Kristus. Kami menjadi mempelai baru Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mempelai Yesus, bagi Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat dan belas kasihan.
Haleluya, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini, kami sekarang akan melayani dalam keadaan baru menurut roh. Tidak mau lagi dikuasai hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya Tuhan, ingatkan kami tentang pelajaran hari ini. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pengertian, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi anak-Mu yang lebih sungguh-sungguh, untuk hidup setia seturut kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi lebih peka kepada suara Roh Kudus-Mu, dan agar kami akan taat melakukan apa yang dibicarakan Roh Kudus, supaya hidup kami akan senantiasa melakukan apa yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Sungguh luar biasa hidup kita dalam Yesus, saudara. Bukan lagi di bawah hukum Taurat dengan segala tuntutan-tuntutan keagamaannya, tetapi sekarang kita hidup di bawah Yesus dengan segala kasih karunia-Nya. Haleluya. Hidup baru, ya, manajemen baru, partner baru. Yesus, kekasih jiwaku. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.